Ya, Baraya, kali ini kita berziarah ke salah satu makam wali penyebar agama Islam di Masjid Tantar Tanah Sunda di wilayah Limbangan, Garut. Itu makam ini adalah makam Waliullah Sunan Pancer, di mana makam ini adalah salah satu makam yang dikeramatkan oleh orang Sunda, karena Prabu Wijaya Kusuma ini yang bergelar Sunan Pancer banyak berjasa besar untuk agama Islam di wilayah penyebaran Kabupaten Garut dan sekitarnya, dan juga adalah salah satu dari tokoh yang memang dulunya disegani di masa kerajaan. Yuk, ikuti terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya pembelajar. Apa kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makam Sunan Cipancar ini, Lur, itu letaknya ada di Balubur, Limbangan, yang jika dari pusat kota Bandung jaraknya ke sini itu kurang lebih 1,5 jam. Nah, di Limbangan itu ada jalan masuk arah ke sini agak naik menanjak gunung. Nanti kalau misalnya sampai di sebelah kanan, pas tanjakan itu sebelah kanan ada bangunan megah berwarna seperti ini dan tulisan besar Sunan Cipancar. Sebetulnya di atas sana, kalau kita lurus ke sana, ada lagi kurang lebih setengah jam dari sini perjalanan, ada Sunan Rumenggong yang juga salah satu wali yang ada di Garut. Tapi kita bahas dulu ini. Nah, sejarahnya kalau untuk Sunan Cipancar itu berdasarkan dari kitab Babat Tanah Sunda. Sunan Cipancar ini adalah konon pengikut setia dari Prabu Kiang Santang atau anak Prabu Siliwangi yang makamnya ada di Makam Godok. Sunan Cipancar ini konon juga sebagai murid dari didikan Sunan Gunung Jati. Nah, sejarahnya seperti apa itu banyak sudah tertera di Google. Lu bisa cari sendiri di sana sejarah singkat atau yang detail mengenai Sunan Cipancar ini. Nah, makam ini banyak diziarahi, dikunjungi orang berziarah di waktu-waktu tertentu, dan juga sangat banyak dari mana-mana, artinya tidak hanya masyarakat seputar kota Garut atau Jawa Barat, karena banyak juga dari Sumatera dan juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga konon dari Jakarta itu banyak. Jadi waktu-waktu tertentu ini sangat benar-benar ramai dikunjungi. Dan yang gue tahu memang ada keauraan hikmat dan juga keramat yang memang benar-benar tertuang di makam wali yang ada di sini dan juga makam-makam lainnya. Karena di pemukiman makam ini kita benar-benar dibawa ke satu bentuk pengingat kematian dari diri kita sendiri atau bermuhasabah. Jadi Lur, jangan ragu, sempatkan waktu untuk berkunjung berziarah wisata religi ke makam-makam sesepuh yang telah berjasa menyebarkan agama Islam. Karena khususnya di Indonesia agama Islam berkat dari mereka juga lah almarhum beliau-beliau ini yang telah memberikan sumbangsinya tenaga pikiran dan juga darah dan air mata untuk menyebarkan dan menegakkan agama Islam di Nusantara. Jalur, selamat berkunjung dan selamat berziarah di makam Sunan Pancer Limbangan, Garut. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke sebanyak-banyaknya ke media sosial. Untuk sumber resmi yang pernah gue dapat dari data resmi Pemkab Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, melalui websitenya menyebutkan bahwa awalnya pemegang kekuasaan Limbangan adalah dalam Prabu Liman Sanjaya.
cucu dari Prabu Siliwangi dan anak dari Prabu Layakusuma. Prabu Limansenjaya diganti oleh anaknya yang bernama Raden Wijaya Kusuma I alias Sunan Cipancar. Tetapi literatur lain menjelaskan yang disebut sebagai Wijaya Kusuma I adalah kakeknya Sunan Cipancar, yaitu Sunan Rumenggong, yang makamnya tidak jauh dari sini, yang sempat ditunjukkan kalau misalnya dari depan sebelum masuk ke sini jalannya masih menuju ke atas ke pegunungan. Nah, di sana ada satu makam keramat, yaitu makam keramat Sunan Rumenggong. Di Kabupaten Limbangan semula merupakan sebuah kerajaan daerah bawahan kerajaan besar Pakuan Pajajaran, bernama Kerajaan Kertarahayu, yang didirikan Sunan Rumenggong di kawasan Gunung Paronggo Limbangan sekitar di tahun 1415 Masehi. Sunan Rumenggong bernama asli Jayakusuma atau Wijaya Kusuma pertama. Adu Rara Inten, Rakyat Layaran Wangi, Jaya Permana, dan Gagak Rancang. Di sumber lain menyebutkan Layakusuma mempunyai 3 anak dari Ambedkasi, yaitu istrinya yaitu Hande Limansenjaya Kusuma, saudara kembarnya Hande Limansenjaya, dan adiknya Wastudewa. Hande Limansenjaya Kusuma berputra Jaya Kusuma, atau kata lainnya Panggung Pakuan Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma yang kedua yang di belakangnya disebut Sunan Cipancar. Namun nama Limbangan saat ini tinggal berupa sebuah wilayah kecamatan saja yang ditambahi kata Balubur di depannya menjadi Kecamatan Balubur Limbangan. Berbeda dengan makam tokoh penyebar Islam lainnya yang ada di Garut yang mendapatkan cukup perhatian pemerintah. Sebetulnya makam Sunan Cipancar ini terkesan agak sedikit terabaikan, padahal makam tersebut termasuk situs cagar budaya yang memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dari aspek arkeologi, sangat masih asri makamnya berbentuk bebatuan seperti ini. Jirat dan nisan makam masih memiliki keaslian sebagai tradisi peninggalan megalitit. Nah, baru beberapa tahun belakangan saja makam keramat tersebut mendapatkan perhatian dengan mendapatkan bantuan penataan lingkungan makam. Seperti halnya makam keramat lainnya di Garut, makam Sunan Cipancar ini juga kerap dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Sebagai tata krama, para santri yang ada di kawasan Balubur Limbangan ini pun dan di kawasan sekitarnya bahkan sering memulai perjalanan ziarah dari makam Sunan Cipancar sebelum kemudian berjalan ke makam Mbah Wali Syekh Jafar Siddiq Cibiuk yang juga tidak jauh dari lokasi makam ini. Dan tentunya sejumlah makam keramat lainnya. Puncak kunjungan ziarah biasanya terjadi pada bulan Maulud. Nah, biasanya rame itu. Mungkin kalau disebutkan sejarahnya masih sangat panjang, tapi setidaknya itulah profil singkat dari sejarah Sunan Cipancar atau Prabu Wijaya Kusuma dengan silsilahnya yang tadi sempat gue sebutin. Untuk lebih jelasnya, kayaknya ada baiknya kalau ada waktu senggang, lo sempetin waktu ke sini lur untuk bermuhasabah dan juga berziarah kubur, karena memang ziarah kubur adalah salah satu ajaran dan sunnah Rasulullah yang disarankan. Selain memang menghargai dan juga mendoakan para leluhur, orang-orang soleh yang telah berjasa Islam, ziarah kubur juga mengingatkan kita akan muhasabah kematian. Nah, kita semua pada prinsipnya akan kembali ke Sang Maha Pencipta. Seperti makam-makam yang ada di sini, dulunya mereka hidup seperti kita, dan saat ini mereka telah bersemayam di alam barzah. Oke lur, begitu saja informasi singkatnya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update di channel video Baraya Pembelajar.
sambil kita berwisata religi, sambil kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Oke, sampai ketemu kembali di video berikutnya ya Lur. Jangan lupa share jika memang video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.